Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Ustaz, gimana kabarnya hari ini? Semoga antum selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun dengan keadaan yang seperti ini, tetapi kita tetap bersyukur ya teman-teman atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, untuk mengucapkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Masya Allah, kita sudah selesai berdoa. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan mulai untuk pembelajaran pada hari ini. Ustazah akan membahas sekilas tentang pembelajaran sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, konsep dalam menggambar ialah kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terstruktur. Seperti itu. Dan nanti akan menghasilkan suatu karya gambar yang sangat menakjubkan ya teman-teman. Selanjutnya, bentuk benda dalam menggambar ini yaitu terbagi dua teman-teman, yaitu ada yang geometris dan non-geometris. Di dalam geometris seperti yang kita ketahui ialah ada bentuk silinder atau silindris atau berbentuk kubistis. Yang berbentuk silindris ini seperti yang antum ketahui semuanya, seperti keramik, gerabah, atau contoh yang lainnya itu kayak cangkir, kendi, vas bunga, guci, dan lainnya. Nah, untuk yang kubistis karyanya berbentuk perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, rak sepatu, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang non-geometris yang sering antum lihat mungkin di luar rumah seperti ada patung, ukiran, relief, tumbuhan, dan binatang-binatang. Nah, itu bentuknya non-geometris atau bentuk bebas. Begitu teman-teman. Nah, untuk unsur-unsur menggambar seperti yang antum ketahui masing-masing ialah ada titik, ada garis, ada bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, begitu ya teman-teman. Dan selanjutnya itu ada prinsip yang singkatnya saja. Di prinsip itu ada perspektif, komposisi, proporsi, pencahayaan. Nah, teman-teman bisa pelajari kembali ya di rumah, tidak hanya penjelasan di Zoom atau video ustazah saja. Nah, pelajari juga yang ada di modulnya atau KPD-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut kepada teknik dan media menggambar. Sebelum kita lanjut kepada teknik menggambar, terlebih dahulu kita siapkan medianya ya teman-teman. Medianya itu terdiri dari alat dan bahan. Media ini yang akan menjadi unsur-unsur penting antum dalam menggambar nantinya. Nah, media yang antum akan sediakan nanti seperti yang antum ketahui sendiri, yaitu ada kertas, ada pensil warna, krayon, cat air ya teman-teman, tinta, kuas, palet, dan pena atau ballpoint, bisa juga ada spidol. Nah, benda-benda tersebut atau alat dan bahan tersebut nggak semuanya yang antum sediakan ketika antum menggambar. Antum sesuaikan dengan yang akan antum gambar. Antum sesuaikan dengan objek yang nantinya akan antum gambar, ya, disesuaikan. Jadi seandainya misalnya antum menggambar suatu objek, ternyata di objek tersebut tidak terlalu perlu menggunakan tinta, ya sudah, antum tidak perlu menyediakan tinta. Ternyata nanti di suatu gambar tersebut yang paling terpenting itu adanya kertas, pensil, ballpoint, dan cat air misalnya. Ya sudah, itu saja yang hanya antum perlukan. Jadi terus kenapa Ustazah sebutkan semuanya, Zah? Itu untuk acuan antum agar antum mengetahui ternyata untuk menggambar
media yang kita gunakan itu sangat banyak. Jadi kita diberikan kepada antum sangat banyak media, antum bisa memilih media apa yang akan antum gunakan, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengetahui media dalam menggambar atau alat dan bahannya, kita lanjut kepada teknik menggambar. Nah, pada teknik menggambar, seperti yang antum ketahui, yaitu ada teknik arsir. Nah, Ustazah akan menjelaskan dulu tentang teknik arsir. Nah, di sini ada 5 teknik arsir ya teman-teman. Jadi yang pertama itu arsir searah, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri pada videonya. Nah, jadi teman-teman itu melakukan arsiran secara searah, tidak bolak-balik ya teman-teman. Jadi dimana awal teman-teman memulai, jika sudah sampai di bawah diulang lagi ke atas, seperti itu. Nah, seperti di arsir searah ini, kita melihat bahwa cahayanya itu berada di pojok kanan atas ya teman-teman, dan menghasilkan pantulan bayangan di pojok kiri bawah. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada arsir silang ya teman-teman. Seperti yang antum lihat, jadi dia menggunakan dari arah-arah yang berbeda, dan nanti bentukan dari arsirannya itu menyilang seperti itu, seperti yang terlihat pada gambar. Jadi tidak lagi dari atas ke bawah, tapi bisa juga dari atas ke bawah, nanti dari bawah ke atas, dari samping kanan ke kiri, atau juga dari samping kiri ke kanan. Menyesuaikan, tapi tidak begitu acak ya teman-teman. Masih terlihat pola-pola arsir silangnya. Nah, selanjutnya kita bikin pola bayangan lagi. Nah, pencahayaan di sini seperti yang kita lihat itu berada di tengah-tengah atas ya teman-teman. Jadi membuat pantulan arsir yang lebih kokoh di bagian bawah gitu, lebih hitam di bagian bawah. Nah, dan akan berujung pada bayangan yaitu juga di bagian bawah teman-teman. Nah, jadi untuk arsir silang ini terlihat bayangannya yang di bawah. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada arsir catur. Nah, tuh arsir catur. Jadi emang lebih tegas dari atas ke bawah kayak gitu teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat di video ya. Nah, nantinya pada arsir catur ini akan menimbulkan pencahayaan atau yang lebih terang itu di bagian pojok kiri bawah teman-teman. Nah, menimbulkan bayangan di bagian pojok kanan bawah seperti yang bisa antum lihat. Nah, selanjutnya itu ialah arsir acak. Nah, di sini memang terlihat acak ya. Antum boleh menggunakan, kalau kita belajar di unsur seni rupa itu, yaitu arsir spiral atau arsir yang lainnya, lebih terlihat acak di sini, tapi dia masih teratur dalam menggambarnya. Akhirnya memunculkan pencahayaan dari pojok atas, akhirnya menimbulkan bayangan di bawah yang lebih ke pojok kiri sedikit. Nah, itu untuk arsir acak ya. Nah, ini yang terakhir, gradasi arsir. Dari yang awalnya tebal hingga makin tipis. Ya, disesuaikan gradasinya. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada teknik dusel. Yuk, disimak videonya. Untuk teknik dusel ini kita juga bisa menggunakan pensil, dan bentuk awalannya itu seperti teknik arsir ya teman-teman. Namun dusel dan arsir itu berbeda. Dia mengarsir hanya untuk di bagian awal saja teman-teman. Nah, bisa secara acak
Selanjutnya, setelah teman-teman mengarsir, maka teman-teman menggunakan cotton bud untuk menggradasikan tekstur-tekstur kasar yang ada pada arsir tersebut. Nah, inilah perbedaan antara teknik arsir dan dusel. Dusel dia memiliki cara untuk menggradasikan warna agar tekstur-tekstur arsir tadi tidak terlihat lagi dan lebih halus terlihatnya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut kepada teknik pointillist. Di sini karena kita hanya terfokus pada teknik pointillist, maka untuk gambarnya sudah tersedia ya teman-teman. Jadi kita mulai menggunakan teknik pointillist. Nah, teknik pointillist ini seperti yang teman-teman ketahui, kita menggunakan poin-poin dari setiap spidol atau pewarna yang kita gunakan. Jadi kita hanya memberikan poin-poin atau titik-titik di sana sesuai dengan gradasi warna. Itu kita memulainya dari pinggir-pinggir dulu, teman-teman. Nah, setelahnya baru kita isi di bagian-bagian dalamnya dengan menyesuaikan gradasi warnanya masing-masing ya, teman-teman. Dan mencampurkan warna-warna yang sesuai dengan kebutuhan dari model atau objek yang akan kita gambar. Setelahnya, kita akan belajar teknik akuarel. Baik, seperti yang antum lihat pada gambar, ini adalah salah satu contoh teknik akuarel. Teknik akuarel sendiri ialah menggambar menggunakan cat air atau tinta dengan dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah, untuk mendapatkan hasil teknik akuarel yang bagus. Untuk gambar yang sedang antum saksikan sekarang ini, lebih dominan menggunakan teknik basah daripada teknik kering untuk gambar teknik akuarel sendiri. Oke, baik. Selanjutnya ialah teknik plakat. Oke, untuk teknik plakat adalah menggambar menggunakan cat air, cat akrilik, atau cat minyak dengan pemakaian yang cukup kental sehingga bersifat menutup untuk mendapatkan hasil dari teknik plakat. Nah, seperti contoh video yang ditampilkan saat ini adalah salah satu contoh teknik plakat. Jadi di sini teman-teman diminta untuk menggradasikan satu warna ke warna yang lainnya. Nah, terlihat sekali ya di sini warnanya begitu mencolok, tidak seperti pada teknik akuarel. Nah, di teknik plakat ini mereka menggunakan catnya tersebut sangat kental, akhirnya menciptakan warna yang sangat tegas dan bisa digradasikan antara satu warna ke warna yang lainnya. Terlihat cantik bukan? Setelah teman-teman mengetahui semua teknik dalam menggambar, nah sudah terbayang ya teman-teman, oh ini yang teknik arsir, oh ini yang teknik pointillist dan lain sebagainya. Jadi sudah tergambar cara-cara menggambar yang mana. Tidak semuanya ya teman-teman antum gunakan, antum boleh pilih antum mau menggunakan teknik yang mana untuk menggambar. Nah, sesuai dengan objek yang nanti akan antum gambar. Kok ada objek Zah gitu? Oke, ini akan berkaitan dengan prosedur menggambar. Nah, prosedur menggambar pertama-tama yang paling penting antum melakukan ialah mencari atau mensediakan objek atau model yang akan antum gambar. Atau misalnya jika antum ingin langsung terjun ke alam, karena kita flora, fauna, dan alam benda, antum boleh langsung misalnya di halamannya apakah ada flora, apakah ada fauna, dan apakah ada bendanya. Jadi antum boleh memilih objeknya dengan gambar yang antum pilih, atau langsung terjun ke alam boleh juga ya. Nah, setelah antum memilih model gambar, nah antum selanjutnya mengamati. Antum amati teman-teman step by stepnya. Antum misalnya kalau gambar, antum amati gambar tersebut seperti apa bentuk floranya, seperti apa bentuk fauna dan bendanya. Yang pasti teman-teman, dari setiap gambar antum tersebut, model yang antum gunakan tersebut harus ada 3 aspek ini.
Karena KD kita, kompetensi dasar kita menuntut kita harus bisa menggambar suatu gambar. Ada 3 aspek di dalam satu gambar itu, seperti di dalamnya harus ada flora, harus ada fauna, dan juga alam benda dalam satu gambar. Nah, nanti Ustazah akan tayangkan video yang menyangkut pada 3 aspek gambar tersebut, seperti yang pernah Ustazah tayangkan di Zoom kita sebelumnya, agar antum lebih memahami lagi. Itu ya, nanti akan Ustazah tayangkan setelah Ustazah sampaikan prosedur semuanya. Nah, selanjutnya setelah antum amati gambar tersebut, antum buat sketsa awalnya, teman-teman. Antum buat sketsa awalnya menggunakan goresan tipis-tipis. Nah, selanjutnya baru kita jelaskan dengan spidol. Selanjutnya itu antum lihat pencahayaannya, gelap terangnya, jelas atau tidak bias dari satu gambar dan lainnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya antum lanjut kepada pewarnaan. Nah, untuk pewarnaan yang seperti antum ketahui sendiri, nah, mewarnai sesuai dengan keadaan objek yang ada di model antum sendiri. Jadi jangan sampai di objeknya warnanya A, akhirnya antum menggambarnya menggunakan warna B, akhirnya tidak sesuai dengan model yang antum gunakan, kayak gitu. Nah, selanjutnya di tahap akhir ialah penyelesaian akhir, yaitu antum mengamati kembali gambar tersebut yang telah dibuat dan diberikan sentuhan-sentuhan akhir yang diperlukan. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh video menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi di dalam satu gambar tersebut sudah mencangkup semua item ya teman-teman. Sudah ada floranya di sana, nanti juga ada faunanya dan juga alam benda yang ada di sana. Jadi sudah mencapai kepada KD kita atau kompetensi dasar kita, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Minggu lalu saya sudah pernah juga menayangkan video ini melalui Zoom ya teman-teman. Nah, sekarang coba antum saksikan lagi, antum simak lagi videonya agar lebih memahami lagi aspek-aspek yang ada pada video tersebut. Nah, jadi antum untuk minggu ini silahkan ambil satu kertas A4. Nah, antum silahkan satu kertas itu antum bagi 3 ya, bagi 3. Nah, nanti antum bisa bikin gambar kubistis, silindris, dan bebas. Nah, untuk gambar yang pertama itu gambar silindris. Gambar silindris itu antum satu benda saja antum gambar, misalnya antum menggambar cangkir, antum menggambar vas bunga, atau menggambar guci atau kendi, terserah ya, satu gambar saja, satu item. Dan untuk garis kolom yang di tengah, antum silakan nanti gambar perabotan rumah tangga, boleh misalnya kursi, boleh meja, boleh rak sepatu, boleh antum pilih satu saja. Nah, di kolom yang ketiga antum silahkan menggambar bentuk bebas, misalnya antum mau menggambar tumbuhan, boleh satu saja, boleh antum pilih mau tumbuhan, mau hewan, boleh antum boleh pilih ya teman-teman. Nah, setelah itu tugas yang selanjutnya, kita ada 2 tugas. Nah, tugas antum yaitu membuat satu gambar yang semuanya menyatu seperti video yang sudah saya tayangkan tadi. Di dalam satu gambar itu
ada gambar flora, fauna, dan alam bebas yang menyatu seperti video yang ditayangkan tadi, video prosedur yang ditayangkan tadi. Ya, berarti tugas yang pertama yang terpisah-pisah tadi per kolom, dan yang tugas yang kedua ialah menyatu dalam satu gambar. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, jadikan menggambar seni rupa ini, menggambar flora, fauna, dan alam benda ini sebagai ilmu yang sangat bermanfaat untuk antum. Nah, juga teman-teman, dengan belajar menggambar flora, fauna, dan tumbuhan, antum dituntut untuk bisa mencintai dan menyayangi tumbuhan, hewan, dan alam benda sekitar antum, seperti yang ada di surat Ar-Rum ayat 41 dan ayat 42, yang mana ialah ayat ini mengharapkan seorang muslim dapat menyadari bahwa pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan dan juga tidak membuat kerusakan kepada lingkungan. Terima kasih. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.